tiba-tiba datang dua sosok malaikat membawa kuda, mengangkat mayat tersebut dan berangkat. Akhirnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar pingsan. Kemudian orang-orang di atasnya pada kaget. Itu kenapa? Bapak tersebut kenapa sampai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi bersama para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu, panjang umur, dan diistiqomahkan di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengkisahkan satu kisah yang sangat masyhur, yaitu seorang penggali kubur yang menjadi seorang ulama besar, atau yang dikenal namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dikisahkan satu waktu Syekh Abdurrahman Al-Haffar itu pekerjaannya penggali kubur, makanya dinamakan Al-Haffar, seorang penggali kubur. Itu dikisahkan satu waktu ada seorang ibu-ibu datang kepada beliau. Kemudian ibu tersebut bertanya kepada beliau, berkata, "Wahai bapak, tolong galikan kubur untuk anakku." Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Haffar menggalikan kubur untuk anak ibu tersebut. Akhirnya setelah digali, setelah dalam, tiba-tiba Syekh Abdurrahman Al-Haffar melihat di dalam kubur tersebut berubah menjadi taman surga. Kemudian datang si ibu tersebut membawa anaknya. Kemudian setelah Syekh Abdurrahman Al-Haffar menyimpan mayat anak si ibu tersebut, tiba-tiba datang dua sosok malaikat membawa kuda, mengangkat mayat tersebut dan berangkat. Akhirnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar pingsan. Kemudian orang-orang di atasnya pada kaget. Itu kenapa? Bapak tersebut kenapa sampai pingsan? Akhirnya disiram pakai air sampai-sampai Syekh Abdurrahman Al-Haffar kembali sadar. Kemudian ditanya, Kenapa engkau pingsan? Akhirnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar bercerita yang beliau alami di dalam kubur. Setelah cerita begini-begini, akhirnya orang-orang pada keanehan. Engkau menghayal, semua orang gak percaya. Akhirnya sudah beres dikuburkan. Selang beberapa bulan, tiba-tiba ibu yang dulu pernah datang kembali. "Wahai bapak, tolong galikan lagi kubur untuk anakku." Akhirnya Syekh Abdurrahman Al-Haffar menggali kubur kembali. Setelah dalam, tiba-tiba kejadian yang sama, kubur tersebut menjadi taman surga. Yang kedua tidak pingsan karena beliau sudah melihat yang pertama. Kemudian si ibu tersebut membawa mayat anaknya, kemudian Syekh Abdurrahman menguburkannya. Setelah menguburkannya, tiba-tiba dengan hal yang sama, tiba-tiba datang dua sosok malaikat berkuda membawa anak tersebut dan pergi. Akhirnya setelah beres penguburan, Syekh Abdurrahman Al-Haffar penasaran. Ini anak kok soleh-soleh banget. Ini nih siapa? Kok bisa sampai seperti ini? Akhirnya Syekh Abdurrahman menemui ibunya. Kemudian bertanya, "Wahai ibu, aku ingin bertanya kepadamu." "Ya silahkan bapak, mau bertanya tentang apa?" "Aku mau bertanya kepadamu, yang dua tersebut itu siapa dan engkau itu siapa?" "Ya aku seorang ibu, yang pertama itu anakku yang meninggal, seorang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua itu kakaknya yang suka mencari uang buat menafkahi adiknya yang sedang menuntut ilmu di pesantren." Di saat itulah Syekh Abdurrahman Al-Haffar beliau bertobat.
Kemudian beliau berlari menuju masjid. Di sana namanya Masjid At-Taubah. Akhirnya Syekh Abdurrahman bertobat di situ, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulai belajar. Dikatakan itu Syekh Abdurrahman Al-Haffar umurnya 45 sampai 50 tahun. Coba bayangkan, sudah tua akan tetapi beliau sangat mau menjadi penuntut ilmu. Kenapa? Karena beliau tahu seorang penuntut ilmu itu sangat mulia, bahkan jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan jujur. Akhirnya apa? Syekh Abdurrahman Al-Haffar di situ menemui seorang ulama. Kata ulama tersebut, "Kenapa engkau baru belajar? Engkau sudah tua, kenapa enggak dari dulu?" Ya, akhirnya beliau tidak bisa berkata apa-apa. Beliau hanya bisa bersedih menangis. Akhirnya beliau belajar dari mulai kitab yang dasar, kitab Jurumiyah, kitab Safinah sampai kitab yang tinggi. Akhirnya apa? Beliau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan beliau pengen menjadi penuntut ilmu. Akhirnya apa? Beliau menjadi seorang ulama besar, dikenal sebagai nama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Dulunya penggali kubur, sekarang menjadi ulama besar, bahkan namanya harum sampai sekarang. Bahkan beliau banyak mempunyai keturunan menjadi ulama, para alim ulama. Maka untuk itu, walaupun umur di antara kalian ada yang sudah tua, bahkan ada yang 30, 40, 50, selagi masih mempunyai nyawa, masih bernapas, maka terus cari ilmu. Jangan gengsi, jangan malas. Kalau misalnya gak bisa nuntut ilmu di pondok pesantren karena sudah tua, maka hadiri majelis taklim, hadiri kajian-kajian para alim ulama, para ustadz, para guru-guru mulia. Maka mudah-mudahan kita semua, atau saya, kalian sebagai para penuntut ilmu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, terus semangat. Karena hidup kita hanya satu kali, mati pun satu kali. Tapi mencari ilmu janganlah sekali-kali. Teruslah semangat, teruslah berjuang. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang yang soleh solehah, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua mendapatkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama keluarga kita, bersama guru-guru kita, bersama baginda Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.